Kakak boleh konsul tidak? Boleh Ibu, silahkan. Iya, gini ya, barangkali saya mendapatkan solusi ya, karena di kantor saya itu ditegur oleh atasan saya. Ya sih, memang kelalaian saya sendiri, tapi saya nggak enak. Saya udah memberikan alasan yang memang betul adanya kejadian, tapi alasan saya tidak menerima alasan saya. Saya jadi nggak enak hati. Bagaimana ya cara mengatasi masalah ini? Kira-kira ada solusi nggak, Kak? Dan uh, Ibu dimarahi oleh atasan Ibu karena kelalaian Ibu. Dan hasil akhir apa sih yang Ibu inginkan terjadi pada diri Ibu? Ya. Hasil akhirnya ya ingin atasan saya itu paham akan keadaan yang sebenarnya. Jadi bukan lalai itu bukan semata-mata disengaja, tapi karena ada faktor X yang memang apa namanya ya yang memang eh, hukum ya bukan hukum emang alami gitu, terjadi secara alami gitu. Kemudian kayak macet gitu di jalan kan itu tidak terduga, tapi atasan saya tidak menerima karena saya terlambat datang. Dan pada saat atasan Ibu sudah paham tentang soal kondisi Ibu, lalu apa yang terjadi? Kalau sudah paham ya saya jadi senang, dan suasana kerja juga jadi kondusif gitu. Saya jadi fokus berpikir untuk memberikan kontribusi ke lembaga, dan saya juga bisa apa namanya ya memberikan dedikasi yang maksimal gitu. Dan Anda ingin pekerjaan Anda menjadi lebih efektif dan lebih tenang ya Bu? Ya tentu. Dan kira-kira tenang seperti apa menurut Ibu? Karena kita kalau sudah berpikiran tenang, semua masuk logika, logis. Yang namanya pikiran tenang itu semua bisa berpikir dengan jernih. Beda kalau pikiran tidak tenang, tidak akan menemukan ya, biasanya masalah yang kecil pun jadi masalah besar gitu kalau pikiran tidak tenang. Tapi kalau pikiran tenang, semua permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Baik. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi Bu? Sebetulnya tidak ada, cuman kira-kira bagaimana caranya ya, bagaimana saya untuk bisa atasan saya itu paham akan keadaan saya. Yang pertama pentingnya komunikasi ya Bu menurut saya. Jadi sebelum Ibu berangkat dan Ibu misalkan di melihat keadaan kendaraan Ibu misalkan ban bocor misalkan ya ini. Nah Ibu langsung konfirmasi, nah contohnya seperti itu. Atau enggak kalau udah terlanjur di jalan terus kena macet, nah Ibu harus komunikasi, jangan sampai pas sudah sampai baru komunikasi, baru konfirmasi. Nah itu jadi menurut saya sangat penting ya komunikasi itu. Oh iya, baik tahu. Jadi apa solusinya? Jadi ketika terjadi keadaan harus langsung dikomunikasikan gitu ya? Harus. Baik Kakak, terima kasih ya. Jadi saya dapat pencerahan. Biasanya saya karena panik jadi tidak langsung komunikasi, nanti komunikasinya setelah berada di kantor gitu ya, yang akhirnya ya kayak alasan yang dibuat-buat gitu terkesannya. Iya memang Ibu, soalnya kalau misalkan tidak ada konfirmasi di awal mungkin pasti mengiranya Ibu berbohong atau apa, kita kurang percaya. Iya, kurang meyakinkan. Soalnya apalagi kalau nggak ada bukti, kayak misalkan tidak video atau tidak ada bukti dokumentasinya gitu. Ya baik, jadi memang harus. Kadang saya lupa juga karena kalau lagi macet seperti itu panik ya, yang ada panik ini waktu terus berjalan sedangkan keadaan susah untuk dikendalikan, sehingga pikiran itu jangankan berpikir untuk mendokumentasikan gitu, yang
makanya ibu harus lebih banyak berkomunikasi dengan eh, dengan atasan ibu ketika ada kendala. Ya, berarti segala sesuatu harus dikomunikasikan ya. Ya, Ya, dikomunikasikan. Baik. Baik, terima kasih Kakak. ya terima kasih ibu. Ya. Semoga kita akhir sesi konseling ini, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat ibu. Terima kasih, sangat bermanfaat Kakak. Terima kasih pencerahannya. Ya. Assalamualaikum. Salam.